kepada jemaat dan tamu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Kami akan membacakan para jemaat GKJ Gamping Minggu tanggal 16 Maret 2025 yang demikian. Yang pertama, tukar pelayanan firman Pasis Jakarta Barat. Dalam rangka tukar pelayanan firman Pasis Jakarta Barat, GKJ Gamping pada ibadah hari ini Minggu tanggal 16 Maret 2025 dilayani oleh Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medani. Adapun Pendeta Elizabeth Emilia Putri melayani di GKJ Sedayu. Yang kedua, atestasi masuk. Majelis GKJ Gamping telah menerima permohonan atestasi masuk atas diri Saudara Bayu Kristiawan, diterima dengan nomor induk gereja 0232. Jemaat tersebut masuk wilayah pelayanan wilayah timur. Serta majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan bergabung melayani di GKJ Gamping. Selanjutnya, selesai wilayah jadi sakit akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 jam 19 di rumah Ibu Ari Kristiani yang mengonfirmasi Bapak Thomas Budiono, MC-nya Ibu Juniati. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh jemaat wilayah Jatisawit. Selanjutnya, Bapel Ibu GKJ Gamping akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 pukul 16.30 di rumah Ibu Setianto, MC-nya Ibu Linda dan Firman Pendeta Elizabeth Emilia Putri. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh ibu-ibu warga GKJ Gamping. Selanjutnya, PA Pemuda dan Remaja GKJ Gamping akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 dimulai jam 8.30 di GKJ Gamping dengan pembangunan Kiakan Trinia Suti, MC Iska dan Salom. Majelis pendamping Kiakan Nindawati dan Kiakan Terus Cahyanto. Konsumsi Saudara Beta dan Saudara Esa. Mohon kehadiran seluruh pemuda dan remaja GKJ Gamping. Selanjutnya, baptis anak akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptis anak atas diri anak Eliezer PKT, putra dari keluarga Bapak Ibu Rosi Margrika, pada ibadah Minggu tanggal 23 Maret 2025 di GKJ Gamping. Mohon perhatian dan dukungan seluruh jemaat. Selanjutnya, penerima peserta didik baru TK Bakti Rebajan telah menerima peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Informasi selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Yang selanjutnya, yaitu yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Saudara Eva Marita tanggal 17 Maret dan Ibu Suprati 17 Maret, Ibu Muncar tanggal 18 Maret, Saudara Enrico Cahya Adi Vira 20 Maret, dan anak Juhayu Olin Haleluya. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Batas selanjutnya,
Yang terakhir persembahan minggu dan bulanan. Laporan persembahan ibadah minggu tanggal 9 Maret 2025. Kantong merah ada 859.000, kantong biru ada 697.000, bulanan ada 3.030.000, dan sarana prasarana ada 653.000. Jumlah ada 5.239.000. Untuk warta selengkapnya dapat dilihat di warta gereja yang telah disediakan. Marilah bagi jemaat yang membawa HP dimohon untuk menonaktifkan, dan yang melayani pada hari Bapak Pendeta Eko Islanto dari jemaat di Katedral untuk hari ini. Kita mulai baca dengan kita menyanyikan untuk jemaat nomor 4, baik yang pertama dan yang kedua. Maka kami mohon berkat untuk anak-anak yang akan belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengajar mereka, Engkau sendiri yang mendidik mereka melalui para guru sekolah minggu, para pamong anak. Pakailah mereka semua untuk mengenalkan, mengajarkan jalan keselamatan dalam Kristus Yesus. Roh-Mu yang kudus kiranya menaungi anak-anak, sehingga mereka boleh mengenal kebenaran firman Tuhan seturut dengan tubuh kembang usia mereka masing-masing. Oleh karena itu, dalam berkat kasih dan rahmat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, memberkati anak-anak dalam belajar firman Tuhan. Hosiana. Amin. Belajar. Belajar ya. Belajar.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Prapaskah yang kedua saat ini kita bersama-sama akan menghayati tema merengkuh salib Sang Kristus. Dengan secara khusus nanti kita akan berfokus pada bacaan Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Karena itu mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362, nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Aku milikmu Yesus Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara terkasih, melalui firman ini nyata sekali dosa kita, bahwa kita tidak dapat melakukan dengan utuh dan sempurna. Oleh karena itu, mari kita berhati, kita menghadap Tuhan untuk mengaku dan menyesali dosa kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Demikian ya Tuhan, doa penyesalan dosa-dosa kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa kasih kiranya Engkau yang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk jemaat 157 bait yang pertama kedua kita pujikan bersama bersama.
dalam berita anugerah sebagaimana dinyatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama bersyukur dan menanggapi berita anugerah tadi dengan bersama-sama menyanyikan Setialah. Mari kita sungguh setia pada Tuhan. Itu cuma 400 kita dan tinggal baik 1 dan 2. Mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan mengerti, memahami firman-Nya dan juga diberi kekuatan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami sampai dengan sekarang ini, dan terima kasih Kau manggil kami untuk berhimpun di sekitar sabda-Mu. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami, oleh karenanya mohon kiranya Engkau mengaruniakan Roh-Mu yang kudus atas kami satu persatu, sehingga dengan kuasa Roh-Mu kami sungguh dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan baik, dan kami juga beroleh kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari yang kami jalani. Hamba-Mu yang penuh akan dosa dan kesalahan ini, mohon perkenan Tuhan, layakkanlah ya Allah, agar dengan kasih dan rahmat-Mu Engkau dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik untuk menggembalakan semua umat milik-Mu di tempat ini. Demi kasih dan rahmat Kristus, Tuhan Juru Selamat, kami berdoa memohon pertolongan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu Prapaskah yang kedua ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari salah satu bacaan leksionari yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Begini firman. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes sedang membunuh engkau." Jawab Yesus pada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempar dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu
sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah jika kita tidak hanya sekedar mendengar dan merenungkan sabdanya, namun sungguh-sungguh berjuang melakukannya. Hosiana. Amin. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya nggak tahu tema ini apakah menyenangkan atau tidak bagi saudara, tapi akhirnya saudara. Oh ini olah tidak boleh ya, meninggal monitornya. Oke. Temanya ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Merengkuh salib Sang Kristus. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau misalnya ada seseorang, orang Kristen yang digoda, kemudian diancam untuk meninggalkan imannya, tetapi dia tetap memilih menjadi orang Kristen, kira-kira apakah itu bentuk dari merengkuh salib? Ya, oke. Bisa juga ya. Kalau orang Kristen diajak korupsi, tapi tidak mau, apakah itu memikul salib? Oh. Kalau orang Kristen ada di satu wilayah, satu tempat, di mana dia orang Kristen sendirian, kemudian banyak sekali ancaman agar dia meninggalkan imannya, ternyata dia tetap Kristen, itu jenengan disebut merengkuh salib. Kemudian kalau ada orang yang diajak untuk korupsi, orang Kristen ini, tapi nggak mau, lalu saudara katakan itu juga memikul salib. Berarti memikul salib atau merengkuh salib itu sebenarnya apa, Sus? Kalau yang pertama tadi, iya ya, tetap mempertahankan iman meskipun diancam untuk meninggalkan imannya, itu memikul salib ya, betul ya? Tapi yang kedua tadi, kalau diajak untuk berbuat jahat, digoda untuk melakukan yang tidak baik, tapi orang itu tetap baik, itu juga pikul salib ya. Berarti pikul salib itu ternyata sesuatu yang luas ya. Oke, siapa yang sampai hari ini tetap pikul salib? Sudah. 1, 2, pilih. Saudara, ketika saya tanya dua itu, lalu saudara merenungkan ternyata pikul salib tidak sekedar menjadi orang Kristen, tidak sekedar tetap beriman Kristen, apalagi sekedar memakai kalung salib atau sekedar bahwa mengaku saya tetap Kristen. Ternyata memikul salib atau merengkuh salib punya makna yang lebih dalam lagi.
Nah saudara-saudara, hari ini kita diajak sekali lagi untuk bisa merenungkan secara agak lebih mendalam apa itu merengkuh salib. Nah oke, next. Tolong tampilkan slide saya akan mengajak kita untuk lihat lain. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 33. Aku tulis ini guru musik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu ya. Saudara-saudara, pada waktu itu orang Farisi memperingatkan Yesus, kamu pergi dari sini karena Herodes mau membunuh engkau. Di sini kita diajak untuk melihat bahwa memang orang Farisi itu tidak semua jahat. Jadi kalau saudara mengatakan, wah itu loh Yesus itu ditentang oleh ahli Taurat orang Farisi, jangan dianggap bahwa semuanya itu jahat gitu ya. Nah, orang Farisi itu punya beberapa faksi. Dan ini kategori faksi yang baik, orang-orang Farisi yang bersimpati terhadap Yesus. Tahu tidak orang Farisi cocok dengan Yesus kalau dari sisi teologis? Ya, karena kalau orang misalnya ketika Yesus mengajarkan kehidupan kekal, nah itu sama orang Farisi bodoh itu. Nah kalau sama orang Saduki beda, mereka nggak percaya terhadap adanya kehidupan setelah mati. Jadi cocok ini. Ada orang-orang Farisi yang simpati terhadap Yesus, dan orang-orang Farisi memperingatkan Yesus supaya pergi karena mereka mendengar bahwa Herodes akan membunuh Yesus. Namun, wah ini jawaban Yesus luar biasa. Apakah Yesus kemudian ngoplok, takut? Tidak. Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Keren Yesus. Ya, ini di hadapan raja. Ya, pergi dan katakan kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari dan besok, dan pada hari ketiga aku akan selesai. Tapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Saudara, yang pertama, berarti merengkuh salib itu apa? 1, 2, 3 kita baca. Mau menderita demi kebenaran. Kayak apa? Oke, berarti merengkuh salib yang pertama adalah mau menderita. Jadi memikul salib itu saudara-saudara adalah kalau saudara mengalami segala bentuk penderitaan karena saudara itu membela kebenaran, karena saudara itu berjuang menegakkan kebenaran, karena saudara itu hidup di jalan kebenaran, maka saudara menderita, itu pikul salib. Coba diresapkan betul bahwa memikul salib adalah menderita oleh karena kebenaran, sehingga tidak semua penderitaan adalah memikul salib. Coba itu tolong ditahankan sungguh-sungguh. Kalau saudara ini menderita karena saudara membela yang benar, ya, membela yang benar atau membela yang ya. Rasa tak terus ini sepaham ya. Kalau saudara menderita karena membela kebenaran, itu mikul salib. Kalau panjenengan ibu bapak saudara menderita karena ulahmu sendiri, if you suffer because of your guilty, gosok begitu, nggak bisa. Kalau kamu menderita, mengalami menderita karena ulahmu sendiri, itu bukan pikul salib. Please jangan rendahkan nilai pikul salib dengan menyamaratakan semua penderitaanmu sebagai pikul salib. Kalau ada orang yang mengatakan, aduh Pak Pendeta, hidup saya berat, salib saya berat. Tapi itu apa jangan nanti kata ini? Kamu judi, wah, mesot ya, wah, iya. Kalau saudara menderita karena salahmu sendiri, jangan pernah katakan salib Kristus. Beda bos. Kalau saudara menyamaratakan segala bentuk penderitaan sebagai pikul salib, sama saja saudara menghina penderitaan Yesus. Karena Yesus menderita bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya. Yesus menderita oleh karena kebenaran. Nah, oleh karena itu Yesus sampai bisa untuk dibunuh oleh Herodes. Jadi yang pertama, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita orang Kristen terus diancam, digoda, diancam naik pangkat, diancam macam-macam, akhirnya kalau tetap Kristen Pak, ya ini ikut salib, ini ikut salib Pak berkuli.
Gitu. Mikul salib yang lebih dalam adalah kalau saudara mau menanggung penderitaan demi kebenaran. Tapi kalau saudara menderita karena saudara sendiri juga salah dan dosa, maka jangan katakan itu sebagai tindakan memikul salib. It is really different, brother and sister. Okay? Itu sesuatu yang sangat berbeda. Nah, itu yang pertama. Ini Jupiter 5 atau 10? Seluruh next. Oke. Yang kedua dari ayat 34 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti hidup ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi ini teks yang sangat menarik, khususnya oleh teolog-teolog feminis, karena teks ini menjadi salah satu teks yang sering digunakan untuk menunjukkan bahwa Allah yang kita kenal di dalam tradisi Israel sebagai Allah Bapa, sebagaimana diperkenalkan Yesus, tetapi Dia juga punya dimensi keibuan. Dan kalau kita bicara Allah Bapa kan sebenarnya kita tidak mengatakan bahwa Dia laki-laki atau perempuan. Itu kan sebutan tradisi iman Israel kan. Allah itu anak beda, anak beda kan. Makanya ini teks yang menjadi perimbangan yang sangat baik untuk kita bisa melihat kasih Allah, bahwa Allah juga digambarkan secara feminin. Hidup ibu-ibu. Allah digambarkan seperti induk ayam yang mau mengumpulkan anak-anak. Nah, maka yang menjadi menarik, Yesus mengatakan bahwa berkali-kali aku ingin mengumpulkan engkau, mengumpulkan anak-anakmu seperti ibu ayam mengumpulkan anak-anaknya, tapi kamu tidak mau. Dan justru dikatakan bahwa Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Jadi ini menggambarkan bagaimana Allah yang sejak dulu berkarya dalam diri Bapa. Allah Israel itu sudah berusaha untuk terus mengingatkan Yerusalem yang menjadi pusat dari tradisi religius Israel. Dan Allah senantiasa mengutus orang, mengirim nabi-nabi untuk memperingatkan agar Yerusalem, Sion, Israel ini menjadi baik. 5 orang-orang itu yang kemudian dibunuh. Orang-orang itu dilempari batu. Nah, kalau misalnya dikasih luar angkasa itu contoh misalnya kalau gereja itu lihat pamulan gitu. Tapi begitu dibulan, gerejanya emosi gitu. Iya boleh, ini patus pamulan kan, begitu dibulan emosi. Ini itu GKJ luar angkasa. Gampang kan? Boleh pamulan dibulan ya betul. Nek GKJ luar angkasa, ini timbalan pamulan. Begitu pamulan itu ulang, muring-muring. Nah, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini Allah sejak semula sudah mengirimkan nabi-nabi dan orang-orang untuk memperingatkan Yerusalem ini mereka malah dianiaya, mereka malah dibunuh. Apakah Allah menyerah dalam mengasihi? Enggak, saudara. Apakah Allah menyerah dalam mengampuni? Enggak, saudara. Dia terus mengasihi, bahkan mengutus firman-Nya menjadi manusia untuk mengerjakan karya penyelamatan. Dan seperti itu Allah kita, saudara. Maka tidak salah kalau Allah digambarkan seperti orang tua. Orang tua yang betul-betul itu senakal-nakalnya anaknya tetap dianggap anak. Meskipun anaknya menolak kasihnya, tetap orang tua tidak pernah berhenti mengasihi anaknya. Orang tua itu ya kalau menghubungi anaknya itu anaknya yang jawab kasar, yang jawab apa ya istilahnya ngegas gitu, dan jawab apa sih mama udah dewasa. Nah, orang tua tetap mengasihi. Nah, saudara-saudara, itu yang digambarkan dalam teks ini, bagaimana Allah tidak pernah berhenti mengasihi umat. Nah, maka yang kedua ini kita baca sekali lagi bersama-sama. Berarti kalau kita bicara merengkuh salib itu adalah teks di slide ini. Ya, oke. Merengkuh salib adalah 1, 2, 3. Tidak lelah
manusia Yesus Kristus harus kemudian menanggung salib itu sebagai bentuk totalitas kasih Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi dan mengampuni manusia. Oleh karena cinta kasihnya itulah dia harus menanggung salib. Maka yang kedua, merengkuh salib itu berarti tidak lelah, tidak jemu-jemu, tidak capek, ora jelek mengasihi dan mengampuni. Jadi kalau saudara dan saya bisa punya spirit ini, tidak lelah, tidak capek, tidak jelek mengasihi dan mengampuni, itulah tanda dari pikul salib. Kenapa harus saya kasih headline merah atau tercetak merah tidak lelah? Nah, jangan sampai kemudian Pak, saya sudah berhasil mengampuni siapa ya? Saudara saya. Saya kemarin sudah datang ke rumahnya, saya bahas baik-baik masalahnya, dan saya pokoknya sekarang kita sudah saling mengampuni. Tapi ingat ya, sekali lagi. Oke, sekarang aku dan kamu tidak ada masalah. Kita harus saling mengampuni, oke? Aku tidak mau melihat kamu lagi di depan mataku. Makanya harus ada kata-kata tidak terlalu. Karena mengampuni tidak cukup sekali, atau kemudian mengampuni hanya sekedar formalitas saja. Tapi itu butuh sebuah sikap batin dan komitmen yang terus-menerus dan bahkan diuji oleh waktu, diuji oleh situasi. Saudara bisa mengampuni, mengasihi orang lain sekarang, tapi waktunya 3 tahun lagi apakah saudara masih mengampuni? Saudara mungkin bisa mengasihi, mengampuni sekarang ini ketika saudara hidupnya aman-aman saja. Kalau besok saudara ada masalah, apakah pengampunan dan kasih itu masih ada? Maka yang kedua, sekali lagi, merengkuh salib artinya tidak lelah untuk mengasihi dan mengampuni. Merengkuh salib artinya tidak lelah membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu arti memikul salib. Nah, sehingga saudara-saudara, semoga doa ini menolong kita khusus-khusus memahami apa sih arti memikul atau merengkuh salib dalam hidup kita. Bahwa saya tetap Kristen meskipun banyak godaan tidak Kristen, yaitu memikul salib. Itu kan maksudnya bukan rotul, gaya meriah kan, banyak-banyak. Tetap beriman Kristen, beragama Kristen meskipun di tengah semua godaan itu pikul salib, ya. Tapi tidak hanya itu sudah. Tidak hanya itu. Yang paling dalam sudah kita belajar 2 hal ini. 1, memikul salib berarti mau menderita demi kebenaran. Kalau saudara menderita karena saudara melakukan yang benar, itu baru pikul salib. Tapi kalau saudara menderita karena salahmu sendiri, dosamu sendiri, please jangan katakan itu sebagai memikul salib. Karena sama saja berarti kalau kita mengatakan bahwa semua menderita dalam memikul salib sama saja kita merendahkan dan menghinakan penderitaan Kristus. Dan yang kedua, merengkuh salib itu berarti tidak lelah mengasihi dan mengampuni, tidak lelah membalas yang jahat dengan kebaikan. Itu adalah merengkuh salib yang sesungguhnya. Amin. Amin. Semoga tidak hanya di sini, tapi sungguh kita lakukan setelah pulang dari ibadah dalam hidup kita sehari-hari. Selamat memasuki minggu berapa sekali kedua dan selamat merengkuh salib Kristus dengan sukacita. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita masuk di saat ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu. Ampunilah jika mungkin kami selama ini tidak sungguh-sungguh menghayati panggilan kami untuk memikul salib, merengkuh salib sebagaimana Kau kehendaki. Maka biarlah syukur kami boleh terus hidup dalam kebenaran, memperjuangkan yang benar, berani mengatakan dan membela yang benar meskipun harus membuat kami menderita. Ajar kami untuk tidak menyamaratakan semua penderitaan sebagai tindakan memikul salib, namun sungguh hanya ketika kami melakukan, memperjuangkan dan membela yang benar. Tuhan, ajar kami meneladani Engkau yang tidak pernah lelah, tidak pernah menyerah mengasihi dunia ini, tidak pernah berhenti melimpahkan rahmat untuk semesta. Oleh karena itu ajar kami untuk tidak lelah mengasihi dan mengampuni sebagaimana Kau teladankan. Ajari kami untuk tidak lelah
membalas kejahatan dengan kebaikan. Mampukan kami sungguh memikul bahkan merengkuh salib-Mu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga dalam setiap kehidupan kami orang melihat kasih dan rahmat Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Bapak Ibu kami yang berdiri, dengan sikap sempurna dan tangan kita kami di sebelah kiri, mari bersama-sama kita melangkahkan kembali pengakuan iman kasih yang demikian. Aku percaya pada Allah yang Kuasa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan. Saudara, mari kita mengaturkan bersyukur dan syafaat kita. Sungguh mari kita belajar untuk tidak hanya meminta, memohon, namun bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri dari kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu. Kami berterima kasih, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kecukupan, bahkan limpah rezeki yang Tuhan karuniakan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan yang memampukan kami melewati setiap gumul juang hidup kami sehari-hari. Terima kasih untuk kasih, persahabatan, kekeluargaan, setiap pertolongan yang kami terima dari orang-orang di sekitar kami. Semuanya kami rasakan sebagai kebaikan-Mu. Dan terima kasih juga untuk semangat dan sukacita yang terus Kau karuniakan bagi kami dalam mengikut Engkau dalam sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, di tengah rasa syukur kami untuk setiap kebaikan-Mu, kami sekarang ini berdoa, kami bersatu hati untuk saudara-saudari kami dalam gumul juang dan permohonan serta harap mereka masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Kahati Prasetyo, Ibu Budi Lasio, Ibu Maria, dan saudara-saudari kami yang lainnya sedang sakit, yang sedang berjuang untuk boleh sembuh dan sehat. Kami mohon berkat untuk mereka. Juga bagi saudara-saudari kami yang dalam proses pemulihan kesehatan, untuk Bapak Bambang JP, Bapak Sudarisman, Bapak Santoso, Ibu Sutaryanto, Saudari Asti Pumitasari, Ibu Sri Rahayu Ningsih, Bapak Purbo dan saudara-saudari kami yang lain yang tidak kami sebut satu persatu, baik mereka yang sakit maupun yang dalam proses pemulihan kesehatan, yang mohon berkat untuk mereka. Berkatilah setiap upaya mereka, jamah mereka dengan kasih dan rahmat Tuhan, dan sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Tuhan juga kiranya berkati keluarga yang merawat, mendampingi, mencintai dan mengasihi mereka. Bapak yang di surga, kami sekarang ini juga berdoa bagi anak-anak yang mungkin sedang dalam duka cita, kesedihan, yang merasakan patah hati, luka, kekecewaan. Kiranya Tuhan menghibur mereka, Tuhan yang memampukan mereka untuk terus boleh melihat pengharapan dari Tuhan dan melanjutkan hidup mereka untuk terus menggenapi rancangan Tuhan atas hidup mereka. Kami bersyukur bahwa menambahkan usia bagi saudara-saudari kami di minggu ini, bagi saudara kami yang berulang tahun, kami doakan mereka semua, berikanlah setiap hal yang baik bagi mereka, berkatilah mereka, dan biarlah mereka semakin bertumbuh dewasa, juga semakin dewasa dalam iman. Seiring umur yang bertambah, biarlah mereka semakin semangat melayani Tuhan dan memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini, untuk saudara Rakelia Eri Mareta, Ibu Suprapti, Ibu Muncaryati, saudara Enrico Cahya Adivira, anak Duhayu Olin Haleluya, dan saudara-saudara kami yang lain yang berulang tahun yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kasih kemurahan-Mu dan berkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami semua dalam setiap hal yang mereka upayakan, dalam setiap hal yang mereka kerjakan, kiranya Kau memberkati mereka. Kami doakan keluarga-keluarga kami yang dipenuhi dengan kasih, kerukunan, cinta, dan kesetiaan. Demikian juga Tuhan berkati gereja milik-Mu di KJ Lamping. Tuhan sertai gereja ini agar terus menjadi gereja Tuhan, di
dapat melakukan setiap tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk gereja milikmu ini. Kiranya Tuhan berkati Pendeta Elizabeth Emilia Putri dengan seluruh keluarga, juga majelis dengan keluarga mereka masing-masing, seluruh pengurus komisi dengan keluarganya, setiap kepanitiaan gerejawi dengan keluarga mereka, para aktivis, para pelayan, setiap jemaatmu tanpa terkecuali di semua wilayah pelayanan di Gaji Gamping, jemaat-jemaat simpatisan, jemaat tamu dan siapapun yang bersekutu bersama dengan kami. Berkatilah agar kami terus boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami sebagai setiap orang yang percaya agar namamu dipermuliakan dalam gereja milikmu ini. Kiranya Tuhan berkati sungguh kami sebagai gereja yang menapaki kedewasaan kami. Tuhan berkati agar secara sungguh komunitas kami juga semakin bertumbuh, pertumbuhan iman kami Tuhan sertai, Tuhan jaga, dan kami terus boleh bersaksi dengan kegiatan keselamatan yang Tuhan karuniakan. Setiap pelayanan yang telah direncanakan oleh majelis dan komisi, Tuhan berkati agar melalui pelayanan kami sungguh namamu dipermuliakan, jemaatmu di tempat ini dibangun, dan sungguh kasihmu diwartakan. Kami berdoa untuk upaya dan perjuangan serta komitmen kami untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung setiap pelayanan di Gaji Gamping. Tuhan mampukan kami terlibat di dalamnya. Tuhan pakai kami untuk terus boleh menata gereja ini dengan baik. Bapak di surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati agar suku para pemimpin, pemerintah, Tuhan berkati dengan hikmat-Mu agar mereka boleh memimpin negara ini dengan baik, membahas, memutuskan setiap hal yang sungguh bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas. Tuhan berkati dunia ini agar semakin damai, dan setiap tempat yang masih dilanda peperangan berkepanjangan, Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi setiap pemimpin politik tempat itu untuk boleh mengupayakan damai, cinta, dan kasih. Dan sekalipun kami terbatas, Tuhan kiranya memakai kami menjadi agen perdamaian-Mu, duta cinta kasih-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa ya Allah untuk saudara-saudari kami dalam juang mereka, anak-anak yang berjuang dalam studinya, yang menyelesaikan tugas-tugas akhir, penelitian, proposal skripsi, tesis, disertasi. Tuhan yang memberkati mereka dan memampukan mereka untuk menjalani setiap tahapan studi dengan baik dan menyelesaikan studi mereka dengan baik. Kami berdoa untuk menjuang saudara-saudari kami yang lainnya yang berjuang untuk mendapat pekerjaan, yang berjuang untuk menemukan pasangan hidupnya, yang berjuang untuk memulihkan hidup perekonomiannya, yang berjuang untuk memulihkan relasinya, dan yang berjuang untuk setiap hal yang baik dalam hidupnya. Kiranya dalam perjuangan mereka namamu tetap dipermuliakan, kehendak dan rancangan-Mu menyatakan bagi mereka. Baik di surga, kami sekarang ini juga datang kepada-Mu secara pribadi Allah. Kami mengaturkan rasa syukur dan syafaat permohonan yang kami naikkan padamu dalam hati kami masing-masing. Demikian ya Allah, dengan syukur dan permohonan kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui setiap hal yang terbaik bagi kami. Apa yang seharusnya kami minta, kami harap dan kami upayakan. Oleh karena itu, setiap keinginan dan harapan kami tundukkan di bawah keagungan rancangan dan kehendak-Mu. Oleh karena itu, dengan tulus ikhlas hati kami, doa ini kami serahkan kepada-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita juga diberikan waktu untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Pengumpulan persembahan dilandasi dengan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan dibarengi dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 146 baik yang pertama sampai sejauh ini. Bersembahkan
Segala puji dan syukur kembali kami panjatkan kehadirat Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat kasih karunia anugerah Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Sungguh baik Engkau Tuhan, banyak hal yang boleh kami terima dan kami rasakan hingga pada saat ini. Terlebih Tuhan, pagi hari ini kami boleh merasakan berkat karunia, kami boleh merasakan kekuatan baru melalui ibadah kami pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali melalui firman yang sudah disampaikan oleh Pendeta Eko, bagaimana kami harus merenung salib Sang Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap firman yang boleh kami dengarkan mengingatkan, menguatkan kami kembali untuk kami boleh nyata melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau pada saat ini juga kami mengucap syukur, kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau berkati Tuhan, sehingga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya bagi kemajuan pelayanan di gereja kami. Kami menyadari Tuhan, banyak kesalahan, kekurangan kami Tuhan di dalam kami mengumpulkan persembahan. Banyak berkat yang kami terima. Persembahan yang kami kumpulkan ini tidak seberapa dengan segala hal yang sudah kami terima. Namun satu hal yang kami yakin dan percaya, ketika kami mau melakukan segala sesuatunya, mengumpulkan semuanya dengan setulus hati kami, maka Tuhan boleh memberkati dan memberkati segala sesuatunya sehingga boleh baik di hadapan-Mu. Tuhan, jika sebentar juga nanti kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kiranya Roh Kudus Tuhan juga yang memimpin dan menyertai. Sama seperti Bapa yang sudah menghantarkan kami ke tempat ini dengan selamat, maka kami juga yakin dan percaya Engkau yang akan selalu menyertai kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh melanjutkan segala tugas pelayanan kami masing-masing di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan segala doa, permohonan serta ucapan syukur kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudara, Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersiap untuk menerima pengutusan dari Tuhan, mengucapkan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Maka mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung 376, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Ikut Engkau saja Tuhan. Sentosa,
Saudara, dinyatakanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya dan lakukanlah firman serta kerja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu damai sejahtera dan memampukanmu merengkuh salib Kristus dari sekarang ini hingga tugas di dunia ini usai. Hosiana. Amin.